Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah da'iyan ila ridwanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, yang masih memberikan kepada kita nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Di antara tanda kebaikan seorang hamba adalah ketika Allah Jalla Jalaluhu memahamkan agamanya. Itu adalah tanda kebaikan seorang hamba yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan agamanya. Dan salah belajar. Dan kita pada hari ini akan mempelajari sebuah kitab, yaitu Ad-Da' wad-Dawa, yang mana ini merupakan hari perdana tentang kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yaitu penyakit dan obatnya. Buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang berjudul tentang penyakit dan obatnya. Yang dimaksud adalah penyakit hati, penyakit maksiat. Jadi buku ini ditulis karena ada seorang pemuda yang datang kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau datang kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan menanyakan, "Ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ubtuliya bi baliyatin wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratahu." Beliau bertanya, anak muda ini bertanya kepada seorang alim, seorang ulama. Dia mengatakan, "Apa yang engkau katakan? Apa pendapatmu wahai ulama agama? Semoga Allah meridai kalian semua terhadap seseorang yang diberi ujian atau diberi musibah. Wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat alaihi dunyahu wa akhiratah." Dan dia tahu kalau seandainya dia terus melakukan maksiat ini, dia melakukan hal yang Allah larang ini, itu bisa merusak dunia dan akhiratnya. Wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin. Dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencegah maksiat ini dari dirinya dengan segala macam cara. Fama yazdadu illa tawaqqulan wa shiddatan. Tidaklah bertambah kecuali kesulitan. Famal hailatu fi daf'iha wa mat tariqa ila kashfiha. Bagaimana cara untuk berlepas diri dari maksiat yang dia lakukan selama ini? Bagaimana jalan keluarnya? Jadi buku ini itu ditulis karena pertanyaan anak muda ini. Buku ini Ad-Da' wad-Dawa yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu gunanya adalah salah satu manfaatnya, dan banyak sekali manfaat buku ini. Yang pertama adalah untuk memperbaiki diri dan meluruskan diri yang lagi bengkok, yang meluruskan diri yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal, yang dirinya penuh dengan dosa, yang sulit keluar dari lingkaran-lingkaran syaitan, lingkaran-lingkaran maksiat. Maka buku ini sangat cocok bagi mereka. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang mana bahasa Indonesianya Ad-Da' wad-Dawa, itu ada juga buku bahasa Indonesianya, terjemahannya. Sangat cocok bagi orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya atau yang ingin hijrah dengan penuh. Ini sangat cocok sekali. Orang yang membaca buku ini, dia akan banyak mendapatkan nasihat-nasihat. Misalnya ada orang yang mau berzina. Dalam buku ini ditulis bagaimana nasihat orang yang ingin berzina, bagaimana bahayanya zina, bagaimana cara menjauhi dari zina, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam maksiat. Itu semua ada di buku ini.
Itu buku Ad-Da' wad-Dawa yang akan kita bahas secara rutin insyaallah setiap hari Ahad. Dan begitu juga kalau seandainya ada orang yang berdusta, bagaimana cara agar tidak berdusta? Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari dusta ini? Bagaimana di dalam buku ini juga terdapat penjelasan tentang maksiat-maksiat yang begitu ngeri akibatnya di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah ilmu itu membuat di antaranya adalah maksiat itu membuat orang-orang lupa kepada Allah Azza wa Jal. Makanya di antara ciri kita sulit untuk beribadah mungkin, sulit untuk melakukan salat malam, atau bahkan sulit untuk berjalan menuju ke masjid Allah untuk menunaikan salat. Maka itu bisa disebabkan oleh maksiat kita. Atau sulit untuk menghafal Quran, itu juga bisa jadi disebabkan oleh maksiat. Yang mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sendiri telah menulis buku tentang bahayanya maksiat dan dampak-dampak yang akan didapati oleh orang-orang yang bermaksiat. Di antaranya maksiat terus menerus. Jika dilakukan, pelakunya bisa hina, pelakunya terhina di hadapan Allah Azza wa Jal, dan maksiat juga bisa melemahkan kebaikan dan lain sebagainya. Itu dibahas juga di dalam kitab ini, yaitu dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Kemudian di antara penjelasan selanjutnya adalah buku ini kadang memberikan nasihat kepada kita yang banyak kesalahan. Yang tadi mungkin maksiatnya, bagaimana terhindar dari maksiat. Begitu juga buku ini memberikan kita nasihat kepada kita yang banyak kesalahan, dan kadang kita dijelek-jelekan di dalam, maksudnya kadang kita disinggung nih dalam kitab ini. Kadang dalam kitab ini kita disindir terhadap apa-apa yang kita lakukan. Mungkin dari lalai dari perintah-perintah Allah, atau mungkin ada yang meremehkan dosa. Dia tidak melakukan dosa-dosa besar, tapi dia meremehkan dosa. Dan juga dalam buku ini terdapat juga banyak bagaimana dibahas kerusakan dosa itu, baik secara umum maupun secara terperinci. Kerusakan dosa membunuh, kerusakan dosa berbohong, kerusakan dosa berzina, kerusakan dosa liwat, bahkan kerusakan yang akan ditimbulkan oleh dirinya sendiri, yang dampaknya itu kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Dan ini dibahas di dalam buku ini. Kemudian juga di dalamnya terdapat penjelasan tentang bagaimana syahwat menguasai kita. Itu ada tuh. Di dalam buku ini, kitab Ad-Da' wad-Dawa, kalau nggak salah diterjemahkan di pustaka Ibnu Katsir atau pustaka Imam Syafi'i. Di dalam terdapat penjelasan bagaimana syahwat ini menguasai kita. Karena kita sejatinya ini, kitalah yang mengontrol diri kita. Kita yang ngontrol kapan kita beribadah kepada Allah. Kita yang ngontrol kalau ada maksiat, kita bisa tepis. Kita diberikan oleh akal oleh Allah Azza wa Jal untuk ngontrol diri kita nih. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam maksiat. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam lingkaran syahwat. Akan tetapi kadang-kadang ada orang-orang yang sudah terlanjur jatuh, akhirnya syahwat menguasai dia. Akhirnya syahwat yang kontrol dia. Dia mau berzina ya berzina, mau berdusta ya berdusta, mau menipu ya menipu, mau mencuri ya mencuri, mau korupsi ya korupsi. Ini disebabkan apa? Ini disebabkan syahwat yang menguasai dirinya. Bagaimana perangkap syaitan dalam menjatuhkan orang yang berbuat dosa dan terperdaya dengan kehidupan dunia dan perhiasannya. Ini semua juga dibahas dalam kitab ini. Karena apalagi zaman sekarang sangat banyak syaitan dalam berbentuk jin dan manusia yang siap menjerumuskan orang ke dalam maksiat Allah Azza wa Jal. Ini adalah sangat bahaya sekali. Kita perlu ilmu untuk mencegah kita dari maksiat-maksiat tersebut. Kita butuh ilmu. Karena kalau seandainya kita tidak butuh ilmunya, bagaimana kita mau tahu bagaimana caranya menghindari dari dosa-dosa itu?
Kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana caranya kita agar tidak terperangkap di dalam perangkap syaitan. Dan juga dalam kitab ini membahas tentang doa. Kapan terkabulnya doa? Bagaimana sebab-sebab terkabulnya doa? Itu ada dibahas dalam kitab ini. Dan juga bagaimana tertolaknya doa. Karena sejatinya seorang mukmin itu sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sebenarnya tidak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa bernafas kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan kita semuanya. Allah memberikan kita jantung, Allah memberikan kita tangan, Allah memberikan kita mata. Oleh karenanya tiap hari kita memohon kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami meminta pertolongan, kepadamulah kami beribadah, dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Dan kita hanya berdoa dan hanya bersimpuh kepada Allah Azza wa Jal. Makanya dalam kitab ini juga membahas tentang doa. Apa saja doa-doa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang biasa Nabi lakukan ketika berdoa. Kapan saja waktu-waktu yang diijabahi di dalam berdoa. Kapan saja waktu-waktu tertolaknya doa. Kapan saja kapan saja orang tersebut bisa tertolak doanya, itu ada semua. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki akbar ash'ad, datang dari safar yang sangat jauh, berdebu, rambutnya itu berdebu. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Kemudian dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Padahal orang yang safar itu doanya dikabulkan. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabbi, ya Rabbi. Kenapa doanya tidak dikabulkan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu dzalik. Makanannya haram, minumannya haram, dan dia dipenuhi dengan yang haram, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Itu salah satu dari yang disebutkan dari sebab terhalangnya seseorang dikabulkannya doa, yaitu makan dari makanan yang haram. Kitab ini yang dinamakan Ad-Da'wa Ad-Dawa, pada bab menyebutkan ini sangat bermanfaat. Ada bab yang menyebutkan orang-orang bagaimana menjaga dia dari dosa-dosa, biar dia tidak terkena dosa. Dan Allah memberikan taufik kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana Allah mudahkan baginya untuk memberikan petunjuk dan berkah yang diisi dengan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab ini itu berisi semua tentang qala Allah, apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa qala Rasul, dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi obatnya itu manjur karena langsung dari Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Saya ulangi lagi, sebab ditulisnya buku ini berangkat dari pertanyaan yang senantiasa diberikan musibah. Dia senantiasa berbuat dosa yang selalu dia perbuat. Dia mengetahui bahwa itu bisa menyebabkan dia rugi dunia dan akhirat. Karena orang yang selalu bermaksiat itu pasti rugi dunia dan akhiratnya, itu pasti. Kita umurnya sebentar. Ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dia sulit untuk beribadah, sulit untuk membuka Al-Quran, sulit untuk melakukan qiyamul lail. Itu disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dia merasa, anak muda ini merasa, wah ini kalau saya terus-menerus ngerjain ini, saya bisa mati. Ibaratnya kita bisa mati konyol gitu, karena maksiat terus. Dia dosa, tobat. Dia berbuat dosa lagi, tobat lagi. Berbuat dosa lagi, tobat lagi. Berbuat dosa lagi, tobat lagi, dan begitu seterusnya. Sampai dia merasa
kayak mau putus asa. Akhirnya beliau mengirimkan surat kepada ulama yang itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini gimana ini caranya nih? Saya kalau terus-menerus saya lakukan ini, saya bisa rugi dunia dan akhirat. Jadi niat orang yang bertanya ini benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang akhirnya Allah memberkahi soal yang dia tanyakan, yang mana dari pertanyaan lahirlah buku ini. Kitab Ad-Dawa yang terjemahannya bisa dibeli juga. Kita mengambil faedah di sini agar kita senantiasa memberikan manfaat buat diri kita dan buat saudara kita yang lain. Kalau seandainya kita bertanya kepada seorang ulama dengan sebuah pertanyaan lewat WhatsApp atau lewat Zoom atau lewat mana saja, kemudian dijawab oleh ulama tersebut, maka kita bisa juga berikan faedah kepada teman kita terhadap masalah yang sama yang menimpa kita sendiri. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Kita melihat banyak dari kitab-kitab ahlu ilm itu terbit karena pertanyaan-pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Yang mana kita katakan tadi bahwa kitab ini itu berangkat dari orang yang benar-benar ikhlas ingin merubah dirinya. Dia benar-benar ikhlas, dia pengen berubah menjadi lebih baik. Yang dia maksiat dosa, kemudian ingin bertobat, dia tobat, maksiat lagi, kemudian dia tanyakan kepada ulama ini dengan benar-benar ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, hingga lahirlah jawabannya dalam satu kitab ini. Jawaban dari pertanyaan tersebut terbit dalam sebuah kitab ini. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Orang yang sadar dirinya masih banyak melakukan dosa, maka hendaklah kita untuk dekat dengan para ahli ilmu. Kita harus dekat-dekat dengan majelis ilmu. Tidak kebayang orang-orang yang selalu melakukan dosa zina misalnya, atau dosa dusta misalnya, kalau dia tidak dekat dengan majelis ilmu, bagaimana dia bisa berubah? Karena yang bisa merubah kita dari yang tadinya tabiatnya buruk, atau yang tadinya selalu berbuat dosa dan maksiat, yang bisa merubah adalah dengan menggunakan ilmu, dengan ilmu. Kalau kita tidak berilmu, bagaimana kita mau berubah? Kalau kita tidak punya ilmu, bagaimana kita mau bertemu Allah Azza wa Jalla, masuk surga? Karena masuk surga juga butuh ilmu. Makanya salah satu jalan pintas untuk masuk surga adalah dengan menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, yaltamisu fihi sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita mau berubah, mau hijrah, mau lebih baik, itu harus berilmu. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Kitab ini juga banyak dipuji oleh para ulama ad-dawa. Di antaranya Lajnah Daimah, atau kalau kita bisa katakan lembaga fatwa yang ada di Saudi Arabia. Begitu juga para masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdullah bin Baz, dan para ulama lainnya banyak merekomendasikan kitab ini, yang mana di dalamnya terdapat banyak obat untuk berbagai penyakit. Makanya sebagian anak muda itu dinasihati oleh para ulama-ulama untuk membaca buku ini, karena anak muda, apalagi masih muda, itu sangat mudah untuk terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Umurnya masih muda, punya uang, punya waktu luang, itu bisa membinasakan seseorang kalau seandainya dia tidak menjaga-jaga diri. Beda halnya orang yang 60 tahun, yang umurnya 70 tahun, mungkin dia akan sulit untuk bermaksiat, mungkin dia akan mikir-mikir, atau dia badannya udah sulit. Tapi anak muda itu sangat rentan untuk terjatuh ke dalam maksiat. Apalagi pada zaman sekarang ini, maksiat begitu mudah. Orang berzina tinggal mesan lewat handphonenya. Orang bermaksiat tinggal melihat handphonenya. Makanya butuh kita anak-anak muda, begitu juga yang sudah tua, yang sudah sepuh, butuh terhadap ilmu agar
agar dia bisa sembuh dari penyakit-penyakit dosa. Dan insya Allah kajian rutin ini kita akan membahas buku ini. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Semua yang mengeluh banyak dosa dan ingin selesai, maka hendaklah membaca buku ini. Dan juga sudah diterjemahkan. Dia akan mendapatkan banyak ilmu. Di antara pujian para ulama, barang siapa yang menginginkan untuk benar-benar sembuh dari dosa, maka hendaklah membaca buku ini dan mentadabburinya. Maka hendaklah membaca buku ini karena dalamnya terdapat tadabbur terhadap kitab Allah dan sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita untuk membaca buku ini. Syekh Abu Bakar bin Zaid rahimahullah, beliau pernah bilang, jadi Syekh Abu Bakar Zaid ini adalah merupakan ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama yang ada belakangan ini, yang hidup pada abad ini, yang mana beliau juga sudah wafat rahimahullah. Beliau bilang dalam kitab ini itu terdapat banyak lataif. Lataif maksudnya hal-hal yang tersembunyi dari ilmu dan hakikatnya, dan menjelaskan bagaimana cara kita introspeksi diri dari dosa-dosa yang kita lakukan. Bagaimana cara agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal, yang tidak boleh bagi para penuntut ilmu atau bagi masyarakat untuk meninggalkannya. Karena pasti kita ingin bahagia. Ada nggak yang tidak mau bahagia di sini? Pasti semua ingin bahagia. Cuman bahagia itu butuh dengan ilmu. Dan orang-orang yang bermaksiat, sekalipun dia punya rumah yang mewah, dia punya banyak pembantu, dia punya banyak mobil yang berjejer di antara garasi-garasi mobilnya, dia punya penghasilan yang mungkin miliaran bahkan triliunan tiap bulannya, akan tetapi bisa dipastikan, dan Allah yang mengatakan sendiri, kalau seandainya dia nih, orang-orang seperti ini itu banyak melakukan dosa, hasil hartanya dari melakukan dosa, atau dia banyak melakukan maksiat, maka pasti hidupnya tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu berada di hati, bukan di harta. Betapa banyak orang kita melihat orang bunuh diri, padahal dia sudah sampai di puncak popularitasnya. Pernah Anda baca berita, ada seorang artis Amerika yang dia sudah berada di puncak popularitasnya. Dia kekayaannya gak usah ditanyakan lagi, dia sudah kaya. Dia sudah menggapai apa yang ingin orang gapai di dunia ini. Dia sudah punya semuanya. Tetapi bunuh diri karena katanya stres, katanya depresi. Oleh karena itu kebahagiaan itu letaknya di hati, bukan di harta. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Syekh Abdul Razak pernah mengatakan, ya syabab, wahai para penuntut ilmu, wahai para pemuda, bacalah buku ini, niscaya engkau akan mendapatkan perubahan dalam hidupmu. Iya, beliau menasihatkan seperti itu. Karena buku ini yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang wafat pada tahun 751 Hijriah, yang mana sekarang sudah 1444 Hijriah. Buku ini terbukti dengan izin Allah banyak merubah anak-anak muda yang lagi terjatuh di dalam kesesatan, yang terjatuh di dalam maksiat. Jika kita perhatikan zaman sekarang yang di zaman fitnah, kalau tidak ada kecuali HP ini terdapat dalamnya bala dan fitnah, kerusakan dan syahwat serta syubhat. Bahkan banyak terjadi penyimpangan akidah yang ada. Makanya di Saudi orang tidak berpikir bagaimana caranya ateis masuk. Gak pernah kebayang, karena di Saudi itu tiap hari yang dibahas tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jal, tentang mengesahkan Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Bahkan kurikulum di Saudi itu berisikan itu, bagaimana mempercayai Tuhan kepada Tuhan Allah Azza wa Jal. 6 tahun mereka dicekcoki oleh kurikulum yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah serta berlandaskan tentang tauhid. Akan tetapi juga zaman sekarang sudah mulai ada yang ateis. Sudah mulai ada ateis, tidak percaya Tuhan. Ada nggak? Ada. Dari mana mereka masuk? Mereka masuk dari internet.
Ateis, syubhat ateis itu masuk dari internet. Akhirnya dibaca oleh anak-anak muda yang tidak kuat dengan pondasinya, yang tidak kuat dengan pondasi tauhidnya. Makanya kitab ini merupakan benteng yang bisa juga menjaga kita dari fitnah. Maka saya sangat menyarankan untuk membaca dengan pelan-pelan. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya. Kalau seandainya malas baca, bisa hadir di kajian tiap Ahad yang benar-benar penuh dengan, kalau kita baca dengan penuh penghayatan, insya Allah kita bisa berubah dengan izin Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Bahaya yang menimpa pada orang yang zaman sekarang ini, terutama kerusakan yang ada pada handphonenya, dengan dosa melihat yang haram, dan ini terbuka auratnya, maka itu orang-orang terbiasa dengan syahwat. Ada teman Anda pernah bilang, dia bilang, katanya dulu kita itu ketika masih di pondok, katanya ketika masih di pesantren, itu ngelihat aurat wanita itu benar-benar langsung seperti dosa besar sekali, seperti ada yang menimpa di hati kita, dosa istighfar. Tapi sekarang dia curhat, tapi sekarang begitu sering buka media sosial, awalnya berat melihat ada iklan-iklan yang atau ada gambar-gambar yang tidak senonoh. Itu sepertinya kayak biasa aja gitu ya. Ngelihatnya kayak biasa, ngelihatnya udah kayak nggak dosa gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita untuk melihat aurat wanita. Dia bilang sekarang itu karena dosa, karena di antara dampak dosa adalah membuat kita terbiasa melihat dosa. Kalau orang udah terbiasa melihat dosa, itu kita terbiasa juga melihat dosa itu kayak udah bukan dosa lagi. Dan ini sangat berbahaya sekali, berdampak terhadap kehidupan kita. Sama seperti orang yang umroh misalnya. Orang kalau pergi umroh itu benar-benar dia bisa menangis ketika awal kali melihat Ka'bah. Dia benar-benar mengingat semua dosa dan kesalahannya. Bahkan 3 jam sebelum azan dia sudah di masjid. Bahkan kadang-kadang dia harus menunggu dari asar sampai isya baru pulang ke hotel. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa, mungkin udah tinggal berpuluh-puluh tahun, dia sholatnya di samping tokonya biasanya. Bahkan di jalan dia sholat. Padahal Ka'bah berada di depannya. Tinggal dia jalan saja sedikit, dia sudah sampai di Masjidil Haram. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Orang kalau sudah terbiasa terhadap sesuatu, maka dia akan terbiasa tersebut. Begitu juga ketika seorang terbiasa dengan melakukan sholat malam, maka dia akan terbiasa dengan sholat malam. Kalau orang seandainya dia terbiasa melihat aurat wanita, mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, terbiasa berdusta, maka dia akan terbiasa. Makanya Nabi SAW itu pernah mengatakan bahwa orang yang senantiasa berdusta, awalnya dia berdusta canda-candaan, terus berdusta, berbuat janji berdusta, maka suatu saat Allah akan membuat dia terkenal di bumi ini sebagai pendusta, karena dia terbiasa berdusta, berbohong. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Begitu juga di handphone. Kita kembali ke handphone tadi. Itu apalagi zaman saat ini orang kayak terbiasa gitu melihat aurat-aurat wanita. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Padahal Allah Azza wa Jalla telah melarang kita, bahkan memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Kalau kita perhatikan jawaban Ibnu Qayyim dalam kitab ini kepada yang sang pemuda tadi yang penanya, dia ingin taubat, dia rindu dengan taubat, dia rindu dengan kedamaian, dia ingin selesaikan semua maksiat-maksiat yang selama ini dia lakukan. Dia ingin benar-benar hijrah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia ingin menangis, mengeluarkan air matanya karena Allah Azza wa Jalla. Dia benar-benar ingin taubat secara full. Makanya dia udah tanya ulama, dia tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahuinya. Dia rindu
untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Rindu pengen sekali dia istiqamah. Seperti ini banyak terjadi pada zaman ini. Betapa banyak anak-anak muda. Kita melihat di situs-situs web fatwa. Kita lihat di pertanyaan-pertanyaan yang ada di majelis-majelis ilmu. Baik itu yang ada majelis ilmu yang ada di Indonesia maupun yang ada di Timur Tengah sana. Tidak sedikit anak muda yang bertanya, "Ya Syekh, wahai Syekh, saya ini udah kecanduan film pornografi, bagaimana cara saya agar bertobat? Ya Syekh, anak ini sudah terjatuh ke dalam maksiat, saya ingin bertobat, gimana caranya?" Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang semisal. Dan banyak orang terkena fitnah dengan film-film yang haram, sehingga pintu-pintu kebaikan yang dia harus lakukan tertutup. Pintu salat malam yang selama ini yang dia kerjakan, tiap malam istiqamah, akan tetapi ketika dia melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, film-film yang diharamkan oleh Allah, maka pintu kebaikan itu tertutup, bisa tertutup. Makanya hati-hati. Yang tadinya mungkin rajin baca Quran, tiap hari 1 juz, one day 1 juz, 1 hari 1 juz, akan tapi ketika dia melihat yang haram, menonton film yang haram, menonton hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dia buka aja itu sulit, berat dia untuk membacanya. Kenapa? Karena ada ganjal maksiat di hatinya. Makanya penanya bertanya hal ini untuk selesai, dia mau selesai dari hal ini. Dia pengen istiqamah, dia nggak pengen sholat malam futur lagi, sholat malam nggak mau dia pengen selesai. Makanya dijawab dalam satu buku ini. Jika seandainya, oleh karena itu, kita melihat sekarang ya, orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, mereka bagaimana merusak generasi-generasi muda umat ini, generasi-generasi Muslim pada umat ini. Saat ini kita melihat bagaimana kalau seandainya anak-anak muda atau anak-anak kecil yang tidak bisa memilah mana yang benar, mana yang salah, itu dirusak melalui aplikasi-aplikasi media sosial. Bahkan salah satu aplikasi media sosial yang dibuat di negaranya itu berbeda algoritmanya. Ada sebuah aplikasi sosial itu di negara buatannya di Cina, itu algoritmanya tentang pendidikan. Akan tapi begitu di negara lain, algoritmanya adalah yang berbau-bau merusak generasi bangsa. Mereka itu berusaha. Mereka tidak tidur, mereka benar-benar berusaha bagaimana generasi kita ini rusak. Makanya dulu Andalus atau Spanyol itu yang menguasai adalah umat Muslim. Begitu kaum kufar ingin menguasai Spanyol, Andalus zaman dulu namanya, mereka ingin menguasai Spanyol. Apa yang dia lakukan? Dia ngirim utusan untuk ke Spanyol. Ada utusan ke Spanyol, dia melihat ada anak kecil lagi menangis. Ditanya sama dia, "Kenapa engkau menangis?" Saya tembak burung atau manah burung itu nggak kena, dan mungkin ini disebabkan karena dosa-dosa saya. Ini anak kecil di Andalus ketika itu masih dikuasai umat Islam. Maka akhirnya utusan ini balik pulang. Saat ini kita belum bisa menguasai Andalus karena iman mereka masih kuat. Akhirnya apa yang orang-orang kufar lakukan? Orang-orang kufar lakukan adalah mereka mengirim biduan-biduan wanita untuk merusak Andalus. Mereka mengirim musik-musik. Mereka mengirim berbagai hal untuk merusak generasi-generasi muda di Andalus. Akhirnya apa yang dilakukan? Akhirnya datang lagi utusan. Bagaimana sudah rusak? Akhirnya ketika generasinya sudah rusak, imannya lemah, akhirnya pasukan tersebut dikirim untuk menguasai Andalus, dan sekarang di Andalus Islam hanyalah sebagai kenangan yang pernah menguasai negeri tersebut. Islam hanya sebagai nama yang terletak di museum-museum yang ada di Andalus sana. Jika seandainya orang-orang rusak, orang-orang kufar yang rusak, mereka bekerja sama dan mengeluarkan banyak uang untuk merusak manusia dengan mengeluarkan film-film yang merusak,
film-film yang merusak akhlak dan yang membuat bangkitnya syahwat. Maka para ahli kebenaran seharusnya lebih semangat lagi untuk bekerja sama di antara mereka dengan menyebarkan kebaikan. Makanya kita ini sebarkan kebaikan. Amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwatul iman azani Allahu wa iyyakum. Ibnu Qayyim mulai menjawab soal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang penanya ini benar-benar ingin sekali berubah dan seakan-akan dia merasa nggak ada obatnya. Maka beliau mengatakan, "Faqad wa alhamdulillah amma ba'd." Segala puji bagi Allah, amma ba'd. Faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa." Tidaklah Allah menurunkan penyakit illa anzala lahu shifa, kecuali Allah menurunkan obatnya. Ini dalam Sahih Bukhari. Begitu juga di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa'ud da', kalau seandainya obatnya itu cocok dengan penyakitnya, baru biidznillah, maka dia akan sembuh dengan izin Allah azza wajalla. Jadi obat ini untuk badan dan jiwa dan untuk mencegah dari suuzon. Makanya langsung Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia mengatakan kepada pemuda ini, udah tenang saja bahwa Nabi SAW sudah menjamin bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Sebagian orang yang tertimpa sakit jiwa, mereka mengira bahwa penyakitnya tidak ada obatnya. Dan terkadang kita lihat ada orang yang dia dihukumi oleh kedokteran bahwa penyakit yang dia derita itu tidak ada obatnya. Dan kisahnya banyak sekali. Ada yang seperti divonis oleh dokter mustahil hamil. Padahal ketika dia berobat ternyata bisa hamil. Atau minta kepada Allah azza wa jalla. Ada kisah itu, Anda teringat kisah sama dokter sudah mau divonis meninggal dunia. Akhirnya dia benar-benar sudah seperti putus asa. Setiap rumah sakit sudah dia ketok. Di rumah sakit tercanggih dia sudah datangi. Akhirnya dia kayaknya udah pasrah. Dan ini kisah nyata, Anda pernah baca di sebuah buku. Kemudian dia pergi ke Mekah untuk umrah. Orang ini pergi ke Mekah untuk umrah. Akhirnya dia mengobati dengan menggunakan air Zamzam. Air Zamzam itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u Zamzam lima syuribalah." Air Zamzam itu tergantung niat yang minum. Jadi air Zamzam itu termasuk bisa mengabulkan doa. Jadi ma'u Zamzam lima syuribalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana air Zamzam itu tergantung niat yang minum. Kalau seandainya dia niatnya, makanya sebagian ulama itu dia berniat biar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau nggak salah Imam Dzahabi ya, kalau nggak salah, dia berniat biar seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka dia jadilah seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada juga dahulu seseorang dia tidak makan, dia cuma minum air Zamzam, kemudian dia berdoa, biar dia tidak lapar. Akhirnya dia tidak lapar. Nah, orang ini pergi untuk umrah. Dia mohon ampun kepada Allah azza wa jalla. Dia bersimpuh di hadapan Allah azza wa jalla. Dia menengadahkan tangannya ke langit di depan Ka'bah. Saya berdoa agar diberikan kesembuhan oleh Allah azza wa jalla. Dia sudah putus asa atas keputusan dokter. Dokter hanya mengatakan bahwa umurmu tinggal sekian, sekian dan sekian. Padahal umur itu di tangan Allah azza wa jalla. Itu hanyalah perkiraan seorang dokter. Dia benar-benar minta tolong kepada Allah azza wa jalla. Dia akhirnya obati dengan Zamzam, mandi dengan menggunakan air Zamzam. Akhirnya ketika pulang sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum.
hadis ini yang mengatakan bahwa innallaha lam yunzil da'an illa anzalahu shifaan, sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali yang menurunkan obatnya. Ini bukan hanya penyakit badan saja, tapi juga penyakit yang berkaitan dengan penyakit hati, penyakit dikuasai syahwat, penyakit dikuasai syahwat, atau penyakit orang yang selalu bermaksiat. Itu juga ada obatnya. Alimahuman alimah, akan mengetahuinya orang yang mengetahui dan tidak mengetahui orang yang tidak mengetahui. Terkadang pengobatan dengan ilmu, dengan jahilan, betapa banyak orang yang mengobati penyakitnya dengan kebodohan sehingga bertambah penyakitnya. Ketika ada orang yang dia ada penyakit, kemudian dia bertanya kepada orang yang tidak tepat, maka dia bisa bertambah sakit. Ada orang misalnya penyakit badan nih, atau sakit kanker, dia datang kepada klinik, ternyata kliniknya ini bukan klinik ahli, hanya klinik abal-abal, maka dia bisa bertambah penyakitnya. Begitu juga seorang yang punya penyakit dari hatinya, sombong, suka maksiat, suka durhaka, suka berzina, ataupun yang selainnya dari dosa-dosa, maka dia harus bertanya kepada orang-orang yang tepat. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kita ke depan, kajian kita pada pekan depan, karena sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.